Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azharayani Tias dengan NIM akhir 035. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan saya pada ujian akhir praktikum komputasi biomedis. Baik, pada soal pertama di sini diminta untuk menggunakan metode interpolasi Lagrange untuk menentukan polinomial order 4 yang melewati semua titik dari data yang ada di tabel dan menuliskan rumusnya dalam bentuk standar. Kemudian menggunakan polinomial order 4 juga yang diperoleh dari interpolasi Lagrange untuk menentukan nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh sensor jika resistansinya adalah nilai yang berasal dari NIM akhir saya yaitu 035 dengan rumus R sama dengan 10 ditambah NIM per 10/9. Dari hasil tersebut, menentukan galat mutlak dan galat relatif dari estimasi yang diperoleh dengan mengasumsikan bahwa nilai sebenarnya dari tegangan listrik pada resistansi tersebut adalah 0,75 volt. Baik, kemudian berikut adalah kode program yang telah saya buat. Yang pertama, mengimpor library SIMP untuk melakukan komutasi matematika simbolik, kemudian mendefinisikan data dan variabel simbolik. Datanya itu kumpulan dari data resistansi dan tegangan yang ada di tabel tadi. Kemudian X adalah variabel simbolik yang akan digunakan dalam fungsi interpolasi. Kemudian fungsi interpolasi Lagrange yaitu Lagrange interpolation menghasilkan polinomial interpolasi Lagrange berdasarkan data yang udah ada di tabel. Kemudian persamaannya disederhanakan dengan Lagrange equation, yaitu persamaan polinomial Lagrange berdasarkan data, dan simplify equation itu untuk penyederhanaan persamaan dengan saya modifikasi 3 angka di belakang koma. Kemudian fungsi interpolasi dan estimasi nilai tegangan. Di sini menggunakan interpolated function adalah fungsi interpolasi yang menggunakan persamaan polinomial Lagrange. Kemudian calculate voltage estimate itu mengestimasi nilai tegangan berdasarkan resistansi yang diberikan. Kemudian perhitungan galat yaitu menggunakan calculate error untuk menghitung galat mutlak dan relatif antara nilai tegangan sebenarnya dan nilai tegangan yang diestimasi. Kemudian penggunaan fungsi untuk estimasi dan perhitungan galat yaitu ada NIM, variabel yang digunakan untuk menghitung resistansi di mana NIM akhir saya dan 035. Kemudian resistance menghitung resistansi berdasarkan NIM saya, voltage estimate menghitung nilai tegangan berdasarkan resistensi, absolute error dan relative error menghitung galat absolut dan relatif. Kemudian outputnya menampilkan hasil dari estimasi nilai tegangan dan galat yang dihitung. Kode tersebut itu mengimplementasikan interpolasi Lagrange untuk memperkirakan nilai tegangan berdasarkan resistansi yang diberikan, kemudian menghitung galatnya. Kemudian pada soal kedua untuk NIM ganjil, kami diminta untuk menggunakan metode Euler atau Heun untuk menyelesaikan ODE secara numerik dengan menggunakan data eksperimental di tabel sebagai kondisi awal dan batas dan menuliskan rumusnya dalam bentuk standar. Kemudian menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk menyelesaikan ODE secara numerik dengan menggunakan data tersebut juga sebagai kondisi awal dan batas dan menuliskan rumusnya dalam bentuk standar. Kemudian menggunakan salah satu metode numerik yang digunakan tadi untuk menentukan nilai konsentrasi glukosa dalam darah jika tegangan listrik yang dihasilkan oleh sensor adalah nilai yang berasal dari NIM akhir yaitu 035 untuk saya, dan rumus V sama dengan 0,03 sin dalam kurung 2 pi T per 60 plus pi per 180 dikali NIM saya 035 ditambah 1,5, di mana T adalah waktu dalam detik dan NIM saya ada 3 digit terakhir 035. Kemudian berikan estimasi nilai konsentrasi glukosa dengan akurasi 2 angka. Dengan akurasi 2 angka desimal. Untuk kode programnya, yang pertama kita mengimpor library dulu. Saya menggunakan NumPy yang digunakan untuk operasi numerik. Kemudian ada curvefit dari SciPy Optimize digunakan untuk melakukan fitting kurva pada data eksperimental. Kemudian untuk data eksperimentalnya ada T-data dan V-data yang merupakan waktu dan tegangan V yang digunakan dalam regresi. Kemudian untuk fungsi regresi linear dengan menggunakan glucose model adalah fungsi yang akan digunakan untuk regresi linear yang mencoba menemukan parameter K1 dan K2 yang paling cocok untuk data yang diberikan. Kemudian untuk curvefit digunakan untuk menemukan parameter terbaik K1 dan K2 untuk model regresi linear terhadap data eksperimental yang ada di tabel tadi. Kemudian untuk persamaan diferensialnya menggunakan fungsi glucose concentration adalah fungsi yang merepresentasikan persamaan diferensial yang digunakan dalam kasus ini, yaitu dengan rumus 0,03 dikali NP sin 2 dikali NPP kali T per 60 plus NPP
per 180 dikali 35, NIM saya plus 1,5. Kemudian untuk metode Euler adalah implementasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial numerik, dan metode Runge-Kutta-Orde 4 adalah implementasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial numerik juga. Nah, pada soal nomor 2 ini untuk melakukan regresi, menentukan persamaan diferensial dan menggunakan metode numerik untuk mengestimasi konsentrasi glukosa pada waktu tertentu berdasarkan model yang ditemukan. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai ujian akhir praktikum komputasi biomedis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.